Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk Pak Irwanto sebagai dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan dan juga untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 mata kuliah wawasan pendidikan dan Universitas Negeri Jakarta pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perbandingan sistem pendidikan negara Indonesia dengan Singapura. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu yang pertama ada Arinda. Boleh Arinda memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Rida Putri Nurhaliza dengan nomor induk mahasiswa 1307622057 dari kelas Kimia B 2022. Oke, selanjutnya ada Debbie Firjawan. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama aku Debbie Firjawan dengan NIM 130762270 dari Kimia B 2022. Kemudian ada saya sendiri, Revita Nurul Rafa, dengan NIM 1307621030. Kemudian ada Jocelyn Brilian Rizkita. Boleh, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jocelyn Brilian Rizkita dengan NIM 13076210002. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Ondila Daniel Ramadan. Boleh, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wonira Dana Ramadan dengan NIM 1607622025. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, siang, atau malam untuk Pak Irwanto sebagai dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan dan juga untuk teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 9 mata kuliah wawasan pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perbandingan sistem pendidikan negara Indonesia dengan Singapura. Boleh next. Nah, sebelum masuk kepada topik pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Arinda Putri, kemudian ada Debbie Virgiawan, kemudian ada Jocelyn Brilian, Revita Nurul, dan Wandira Daniel. Boleh di next. Nah, berikut ini topik-topik yang akan dibahas pada PPT kami pada kesempatan kali ini. Next, next. Nah, untuk topik yang pertama itu ada tujuan dari pendidikan untuk di Indonesia dan untuk di Singapura. Bisa di next, kita lihat perbandingannya. Nah, untuk pendidikan, tujuan dari pendidikan di Indonesia, jadi fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di dalam sistem undang-undang tersebut memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, jadi arah pendidikan di Indonesia itu sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Nah, jadi pada undang-undang ini tujuan Indonesia itu dikatakan pendidikan diupayakan sebagai dengan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya atau potensialitas dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan atau idealitas. Nah, tujuan dari pendidikan itu adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Nah, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan itu harus berfungsi untuk mewujudkan atau mengembangkan
berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman secara keberagaman moralitas, individualitas, atau personalitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Nah, dengan kata lain, pendidikan itu fungsinya untuk memanusiakan manusia. Nah, dengan demikian, pendidikan di Indonesia itu lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap nasional dan religius dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk yang di Singapura, tujuan dari pendidikan itu diambil dari website dari Ministry of Education Singapore atau MOE dari Singapura itu. Mereka itu memiliki tujuan untuk membantu siswa menemukan dan membuat yang terbaik dari bakat mereka sendiri, untuk membantu siswa mewujudkan potensi penuh mereka dan mengembangkan semangat untuk belajar sepanjang hayat. Namun ada juga sumber lain yang mengatakan pendidikan di Singapura itu tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas anak didik khususnya di bidang teknologi informasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada sistem pendidikan di Indonesia dan juga Singapura. Yang pertama itu akan dibahas tentang Singapura. Jadi fokus pendidikan di Singapura itu kurang lebihnya sama kayak tujuan pendidikannya, yaitu membantu para pelajar untuk meraih potensi terbesar dalam diri mereka dengan membantu mereka menemukan talentanya serta mengembangkan minat mereka untuk belajar. Jadi fokus pendidikan di Singapura itu tidak hanya terfokus ke akademik aja, tapi juga ke non-akademik atau tentang bakat yang terpendam dalam diri pelajar di Singapura. Lalu di jenjang pendidikan Singapura itu terdapat sekolah dasar dengan penyelesaian studinya itu selama 6 tahun. Lalu ada sekolah menengah 4-5 tahun, itu tergantung dari apa yang mereka ambil. Jadi sebanyak 75% siswa di Singapura akan menempuh 4 tahun yang berkemampuan baik dan sedang, 25% siswa menempuh 5 tahun untuk siswa berkemampuan yang rendah. Jadi tergantung kemampuan dari siswa masing-masing. Lalu juga ada pendidikan level A yang terdiri dari, yang pertama ada junior college, itu sebanyak 25% pelajar di Singapura mengambil ini, yaitu pendidikan serta pelatihan selama 2 tahun sebagai persiapan menuju politeknik, universitas, dan juga sebagai tenaga kerja. Lalu juga ada ITE atau Institute of Technical Education, sebanyak 25% pelajar di Singapura mengambil ini, yaitu pendidikan teknik selama 2 tahun. Maka setelah lulus ini diharapkan pelajar akan bisa masuk ke politeknik atau juga bisa sebagai tenaga kerja. Jadi bedanya sama junior college tadi, kalau junior college itu pendidikan dan pelatihan, jadi mereka bisa masuk ke universitas, politeknik atau tenaga kerja. Tapi kalau ITE ini pendidikan teknik selama 2 tahun, jadi mereka itu nggak dipersiapkan untuk masuk ke universitas, tapi mereka dipersiapkan untuk masuk ke politeknik atau sebagai tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada politeknik, 45% siswa di Singapura ini mengambil ini, yaitu pendidikan kejuruan 3 tahun sebelum menjadi tenaga kerja. Kalau di Indonesia ini sama ya, politeknik juga setara dengan D3 berarti kalau di Indonesia gitu. Lalu yang keempat itu ada 5% dari lulusan secondary akan menjadi tenaga kerja secara langsung gitu. Jadi mereka nggak melalui pendidikan tapi langsung bekerja, tapi hanya 5% dari siswa Singapura yang mengambil ini. Lalu juga ada universitas yang diampu selama 4-5 tahun tergantung dengan prodi atau kejuruannya masing-masing. Sama kayak di Indonesia ya berarti. Kalau di Indonesia kan tergantung prodi dan juga kesanggupan dari mahasiswa tersebut. Nah, lalu di sini juga dijelaskan kayak yang tadi yang sudah dijelaskan itu tadi sekolah menengah ini terdiri dari junior college, terus politeknik, terus Institute of Technical Education. Jadi ini pendidikan sebelum masuk ke universitas, politeknik atau akan menjadi tenaga kerja. Nah, lalu di sini pendidikan menengah itu
selama 4-5 tahun. Kalau misalnya di Indonesia itu kan selama 6 tahun ya. 6 tahun, yaitu sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Tapi kalau di Singapura itu hanya sampai 4-5 tahun. Nah, di pendidikan menengah di sana itu juga pelajarnya itu bisa milih nih. Pilihannya itu ada yang pertama, jadi ada 3. Yang pertama ada express course. Pelajar yang memilih express course ini akan menjalani pendidikan selama 4 tahun untuk mempersiapkan diri mereka menjalani ujian Singapore Cambridge General Certificate of Education atau CGE O Level. Lalu kedua ada normal academic course. Maka pelajar yang memilih normal academic course ini akan menjalani pendidikan selama 4 tahun untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti ujian GCENA level. Mata pelajaran yang diuji ini sama kayak seperti yang diuji pada GCEO level, dan pelajar yang berhasil mendapatkan nilai tinggi pada GCENA level dapat memilih untuk mengikuti pembelajaran selama 1 tahun untuk mempersiapkan diri mereka menjalani ujian O-level. Jadi kalau misalnya pelajar yang ngambil express course, itu mereka hanya belajar 4 tahun, langsung tes ke GCE O-level. Tapi kalau misalnya mereka mengambil normal academic course, mereka akan jalanin 4 tahun untuk ujian GCENA level dan 1 tahun untuk ujian GCE O level. Jadi mereka akan menempuh 5 tahun. Kemudian ada juga normal technical course. Ini untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi. Nah, durasi sekolah di Singapura itu biasanya masuk pada pukul 7:30 pagi dan selesai pada pukul 3 sore, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu kan masuk sedikit lebih cepat ya, jadi 6:30 udah masuk sekolah, tapi pulang tetap jam 3 sore. Tapi kalau di Singapura 7:30 baru masuk sekolah. Lalu Singapura juga menduduki peringkat ke-20 sebagai negara yang punya sistem pendidikan baik dengan skor 49,2. Lalu di sini juga ada model pembelajaran dari Singapura yang menunjang sistem pendidikan Singapura itu menjadi yang terbaik. Yang pertama adalah pendidikan sebagai ekosistem. Jadi Singapura ini menerapkan reformasi atau perubahan yang efektif pada sistem pendidikan mulai dari atas sampai bawah. Jadi mulai dari kurikulum dari pemerintahnya itu sampai ke bawah, sampai ke guru sebagai media pembelajaran bagi siswa. Lalu negara Singapura ini juga mendorong terwujudnya meritokrasi sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan untuk membangun negara. Jadi di Singapura itu diterapkan bahwa pemimpinnya itu atau mungkin menteri pendidikannya itu merupakan seseorang yang ahli dalam bidangnya, bukan karena kekuasaan atau status sosialnya. Lalu reformasi dunia pendidikan yang Singapura terapkan adalah sekolah berpikir, bangsa belajar, yang akan menghasilkan pelajar Singapura dengan kreatif, inovatif, dan juga akan memenuhi standar internasional. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kurikulum yang dapat memecahkan masalah. Jadi setiap kelas dan setiap mata pelajaran yang diampu di sekolah Singapura itu akan menyediakan forum gitu untuk supaya siswanya dapat menyelesaikan masalah dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pada 2017, Singapura juga memperkenalkan strategi Teach Less, Learn More untuk memberikan inspirasi terhadap para pendidik bahwa lebih baik memberikan kualitas dan bukan kuantitas. Lalu yang ketiga ada budaya kondusif. Jadi Singapura itu merupakan negara yang percaya bahwa setiap anak itu punya kepandaian yang sama, entah itu dalam hal akademik maupun non-akademik. Maka dalam hal ini peran orang tua itu sangat penting terhadap siswa di Singapura. Nah, dalam model pembelajarannya ini tidak lepas dari dua platform, yaitu salah satunya Parent Support Group, serta pertemuan wali murid tahunan di sekolah untuk membangun partisipasi para orang tua terhadap berbagai kegiatan di sekolah. Jadi, para orang tua ini diarahkan untuk tidak fokus pada kecerdasan anak secara akademik ya,
tetapi lebih cenderung memberikan pujian terhadap kemampuan masing-masing anak. Yang keempat, ada model pendidikan yang akuntabel. Jadi, profesionalisme adalah kunci utama keberhasilan model pembelajaran di Singapura, terutama pada para pendidik atau guru. Yang mengajar di sekolah Singapura itu merupakan guru yang harus mengikuti pelatihan dari Lembaga Pendidikan Nasional atau National Institute of Education. Jadi bukan sembarang guru bisa mengajar di sekolah Singapura. Lalu yang kelima, kurikulum nasionalnya yang tepat sasaran. Jadi sebelum pembuatan kurikulum di Singapura itu harus ditetapkan tujuan yang jelas tentang apa sih hasil yang akan diharapkan gitu. Jadi sebelum pembuatan kurikulum dipikirkan matang-matang, maka kurikulumnya itu dibuat berdasarkan tujuan dan hasil yang akan diharapkan gitu. Ya, selanjutnya sistem pendidikan di Indonesia. Fokus pendidikan di Indonesia sendiri itu memfokuskan untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jenjang pendidikan di Indonesia sendiri itu ada, pertama itu ada pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah itu disebut karena anak pada usia antara 3 sampai 5 tahun yang dimaksudkan menjadi peserta pendidikan diarahkan untuk persiapan dan adaptasi bagi pendidikan berikutnya di sekolah dasar. Metode dan materi pelajarannya berpola learning by doing. Dengan memperbanyak permainan untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Itu sebabnya yang pertama itu biasa dikenal dengan PAUD, itu biasanya selama 1 tahun anak, khusus anak yang berusia 3 tahun. Yang kedua itu tuh ada taman kanak-kanak, itu biasanya anak-anak yang berusia selama 2 tahun yang berusia biasanya anak-anak yang berusia 4 sampai 5 tahun. TK sendiri itu terdiri dari 2 tingkat, yaitu TK kecil usianya 4 tahun dan TK besar usia 5 tahun. Namun tidak semua orang tua mengikuti ketentuan tersebut secara ketat. Di antara mereka ada yang memasukkan anaknya langsung ke TK besar selama setahun, lalu ke SD menjelang anak berusia 6 tahun. Bahkan dalam kasus tertentu, seorang anak diterima masuk SD tanpa melalui pendidikan prasekolah ini. Yang kedua, ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun yang terdiri atas program pendidikan 6 tahun yang diselenggarakan di SD dan 3 tahun di SMP. Kurikulum pendidikan dasar menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi 2 bagian, yang masing-masing disebut semester gasal dan semester genap. Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar di SD atau madrasah ibtidaiyah dan SMP atau madrasah sanawiyah (MTS). Padanan dari SD adalah MI, yang tadi madrasah ibtidaiyah, sedangkan SMP adalah MTS. Bedanya SD dan SMP berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, Depdiknas, sedangkan MI dan MTS berada di bawah Kementerian Agama atau Kemenak. Di samping itu, komposisi kurikulum agamanya lebih banyak di MI dan MTS dengan rasio 70% umum, 30% agama. Sedangkan di SD dan SMP hanya memberikan pelajaran agama 2 jam pelajaran dalam 1 pekan. Yang selanjutnya ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah meliputi SMA, sekolah menengah kejuruan, SMK, madrasah aliyah, MA, atau sederajat dengannya. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
teknologi, dan kesenian, serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Program pelajaran di SMA dan kejuruan lebih luas dari pendidikan dasar. Program pengajaran umum mencakup bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pendidikan tinggi. Setelah seorang siswa telah menamatkan studi di SMA atau yang setaraf dengannya, apabila yang ingin bermaksud untuk melanjutkan pendidikan bisa memilih perguruan tinggi maupun yang ada di Indonesia. Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi menerapkan sistem kredit semester atau SKS. Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliah yang ditargetkan dan dapat menempuh dalam waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 dalam waktu 4 tahun. Untuk dalam program magister atau S2 itu selama 2 tahun, dan doktor S3 itu selama 2 tahun. Durasi sekolah. Rata-rata anak SD masuk sekolah pada pukul 7 dan pulang pada pukul 12 siang. Sementara jam masuk waktu siswa di tingkat SMP pun sama, yakni tetap jam 7, tapi belajarnya lebih lama sampai jam 1 atau jam 13.00. Sedangkan anak SMA rata-rata pulang pada pukul 13.30. Beberapa sekolah unggulan kadang kala memperpanjang jam belajarnya hingga sore hari atau biasa dikenal dengan full day school, itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Model pembelajarannya, sistem pendidikan nasional masih berpegang pada paradigma lama bahwa ilmu diperoleh dengan jalan diberikan atau diajarkan oleh orang lebih pandai atau biasa dengan guru kepada muridnya. Pola guru tahu, murid tidak tahu, guru memberi, murid menerima, guru aktif, murid pasif. Paradigma itu jelas kehilangan tempat dalam konteks modern di mana ilmu itu dicari. Polanya sudah berubah menjadi guru memotivasi, mendorong, memfasilitasi, menemani murid, mencari bersama, menemukan ilmu. Murid itu sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Kecuali itu di paradigma era reformasi ini, ilmu tidak dalam posisi yang dimiliki, tetapi dalam proses menjadi, di mana pencari ilmu terus-menerus dalam proses menjadikan dirinya ilmuwan atau cendekiawan yang tidak kunjung berhenti. Dalam era global, sekolah boleh selesai, tetapi belajar tidak pernah selesai. Dengan kata lain, pembelajaran baru titik tekannya pada meneliti dan bukan menerima barang jadi. Ada kecenderungan model atau pola belajar baru yang berkembang dewasa ini antara lain. Yang pertama, sistem pembelajaran berorientasi pada pengembangan liability, defensi, dan kesetiaan saja atau menjadi pekerja keras yang jujur. Yang kedua, pola atau model pendidikan dengan mengembangkan IQ, EQ, SQ, dan RQ. Karena dalam kehidupan modern ini tidak dapat hanya mengandalkan IQ saja, sebab ada banyak hal yang secara logika tidak benar, tetapi perasaan menyatakan bahwa itu benar. Karena itulah diperlukan kecerdasan akal didampingi dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu berakar dalam hati nurani yang amat mendalam dan kesadaran diri. Ada 3 komponen dari EQ, yaitu kecerdasan emosi yang akan mengantar peserta didik memiliki kemampuan memanfaatkan nilai-nilai luhur dan mengambil keputusan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, penilaian diri yang akan mengantarkan peserta didik memiliki kemampuan belajar dari pengalaman. Dan yang ketiga, percaya diri yang akan mengantar peserta didik memiliki kemampuan
dan keberanian menyatakan kebenaran. Yang ketiga, dari model pembelajaran, setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan konten kurikulum yang diajarkan wajib memuat pendidikan agama, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa dan berkesesuaian dengan program pembangunan nasional, lingkungan, perkembangan iptek, serta seni. Next. Oke, baik. Jadi selanjutnya ada pendidikan di Indonesia dan juga di Singapura. Yang pertama di Indonesia. Jadi menurut pasal 34 Undang-Undang 20 tahun Jadi menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Jadi wajib belajar 12 tahun ini keluar begitu ditetapkan begitu undang-undang ini keluar gitu. Kemudian tujuan dari wajib belajar 12 tahun itu yang pertama memperluas pemerataan pendidikan, yang kedua mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antar kelompok masyarakat, lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas dan juga daya saing bangsa. Lalu berikut ketentuan terdapat juga ketentuan yang mengacu pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK pada pasal 7 ayat pertama yaitu persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD yaitu berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi ketika ini mendaftarkan anak itu untuk masuk ke kelas 1 SD itu harus berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli. Tapi kalau misalnya sesuai dengan sistem penerimaan peserta didik baru di SD pada tahun ini itu kan biasanya pakai umur ya. Dan umur 7 tahun aja tuh belum tentu masuk ke SD karena umur yang paling tua itu akan lebih mudah diterima daripada umur yang lebih rendah. Jadi umur 6 tahun itu di sekarang-sekarang ini udah jarang untuk langsung diterima di SD. Oke, next-nya. Selanjutnya ada wajib belajar di Singapura. Jadi kalau di Singapura itu ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Pendidikan Wajib 2000 atau yang biasa disebut dengan Compulsory Education. Nah, Compulsory Education ini didefinisikan sebagai pendidikan di sekolah dasar nasional untuk warga negara Singapura yang tinggal di Singapura berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Wajib 2000. Di mana pada undang-undang ini itu anak harus menghadiri sekolah dasar nasional secara teratur jika mereka yang pertama itu syaratnya adalah usia wajib sekolah, di mana usia ini tuh di atas 6 tahun dan di bawah 15 tahun. Kemudian yang kedua itu ada warga negara Singapura, yang ketiga itu harus lahir setelah 1 Januari 1996, kemudian yang keempat itu tinggal di Singapura. Nah, sebenarnya tujuan dari undang-undang ini tuh untuk membantu setiap anak mencapai pengetahuan umum yang akan memberikan landasan yang kuat untuk pendidikan selanjutnya. Kemudian untuk pengalaman sekolah umum yang akan membantu membangun identitas nasional dan mendorong kohesi sosial. Nah, jadi kan tadi sudah disebutkan, jadi wajib sekolahnya itu dari usia pokoknya di atas 6 tahun dan di bawah 15 tahun. Jadi itu masuknya ke dalam primary school, di mana pada primary school ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada tingkat dasar dan tingkat orientasi, di mana jika tingkat dasar itu kelas 1 sampai 4 dan tingkat orientasi itu kelas 5 sampai 6. Nah, sebenarnya tujuan dari jadi compulsory education itu kan untuk setiap anak ya. Jadi meskipun anaknya itu
anak berkebutuhan pendidikan khusus dari sedang hingga berat itu juga tetap wajib mengikuti primary school ini. Nah, tapi untuk anak yang berkebutuhan khusus ini ada namanya Sekolah Pendidikan Khusus atau SPED yang sekolah ini juga didanai pemerintah dan memastikan bahwa mereka menyelesaikan pendidikan dasar mereka di sana. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak dapat bersekolah di sekolah dasar nasional manapun karena kondisi medis atau kecacatannya itu, maka harus mengajukan permohonan pengecualian dan dengan dokumen yang mendukungnya. Nah, gitu. Kemudian karena undang-undang ini semua anak diwajibkan untuk mengikuti primary school, akan ada pelanggaran jika ada orang tua yang melanggar kewajiban mereka untuk menyekolahkan anaknya ini, maka akan diberikan sanksi. Jadi ada jika terbukti bersalah itu orang tua akan dikenakan denda dan bahkan bisa dipenjara atau bisa keduanya gitu. Jadi intinya di Singapura itu wajib belajar dalam hal warganya itu tidak dipungut biaya untuk bersekolah itu, yaitu di primary school ini, yaitu selama 6 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian setelah 6 tahun itu mereka akan mengikuti ujian nasional tingkat dasar atau yang dikenal dengan sebutan Primary School Leaving Examination atau PSLE, yang mana setelah itu siswa akan dapat memilih sekolah menengah yang akan mereka tuju berdasarkan hasil tes PSLE. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada kurikulum di Indonesia dan di Singapura. Boleh di next, Kak. Pengembangan kurikulum di Singapura ini dilandaskan pada berdasarkan minat dan bakat siswa. Selama bertahun-tahun, Singapura mengembangkan kurikulum ala Inggris tradisional, akan tetapi kini sudah diperbaiki dan didasarkan pada minat dan bakat siswa. Keunggulan lainnya dari kurikulum pendidikan di Singapura adalah penggunaan bahasa, yaitu menggunakan bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Pendidikan di Singapura juga menekankan semangat kewirausahaan bagi para siswanya. Siswanya itu diajarkan untuk bertahan di lingkungan yang penuh dengan persaingan, sehingga siswa dipersiapkan untuk sebuah masa depan yang sangat cerah. Boleh di next. Mata pelajaran yang diajarkan secara umum terdapat ada bahasa Inggris, bahasa daerah yaitu Melayu, Cina, dan Tamil. Sesuai etnis siswa, matematika ditekankan pada literasi dan numerasi, IPA seperti biologi, kimia, dan fisika, serta ada IPS, sejarah, sosiologi, dan geografi. Namun ada mata pelajaran tambahan yaitu seperti kesenian, olahraga, IT, pendidikan moral, serta kokurikuler. Di next. Kurikulum Indonesia. Pada Februari 2022, Kemendikbudristek meluncurkan secara resmi kurikulum yang merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum ini diklaim oleh Bapak Nadiem Karim selaku Mendikbudristek memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya tidak adanya program peminatan bagi siswa pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Siswa SMA kini bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan aspirasinya di 2 tahun terakhir sekolah. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan nasional. Kurikulum ini berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik siswa. Menurut Iwan Syahril, seorang Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah atau PAUD Dikdasmen, Kemendikbudristek
menyampaikan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 268.000 satuan pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023-2024. Namun, perlu diketahui bahwa tahun 2023 kurikulum Merdeka belum diwajibkan sekolah menerapkan kurikulum ini, tapi diharapkan tahun 2024 mendatang baru sekolah harus mampu menerapkan kurikulum Merdeka. Di next. Untuk mata pelajarannya, dari sekolah dasar terdiri dari pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS, pendidikan jasmani olahraga, kesenian, seni budaya, bahasa Inggris, dan muatan lokal daerah. Sekolah menengah pertama terdiri dari pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, informatika, seni budaya dan prakarya, bahasa Inggris, dan muatan lokal daerah, serta sekolah menengah atas, yaitu terdapat dua kelompok, yaitu kelompok umum, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, sejarah, muatan lokal daerah, dan kelompok pilihannya terdapat IPA, biologi, kimia, fisika, IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, informatika, prakarya, dan kewirausahaan bahasa luar negeri. Baik, selanjutnya sistem evaluasi. Ada dua sistem penilaian yang terdapat di Singapura, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Yang pertama, penilaian formatif itu merupakan penilaian yang ditujukan untuk memantau kondisi siswa sehingga dapat memberikan umpan balik yang berkelanjutan untuk dapat meningkatkan pembelajaran. Secara umum, penilaian ini bobotnya lebih rendah dari penilaian sumatif. Contoh penilaiannya berupa kuis online dan tanggapan dari latihan. Kemudian yang kedua, penilaian sumatif ditujukan untuk mengevaluasi pembelajaran siswa pada akhir unit pelajaran atau akhir kursus. Bobot penilaiannya itu lebih tinggi dari penilaian formatif. Contohnya berupa ujian akhir dengan presentasi proyek akhir dan penyampaian laporan akhir hasil kegiatan penelitian. Untuk sistem penilaian di Singapura sendiri, sekolah mengadakan 2 kali penilaian sumatif di setiap tahunnya. Biasanya diadakan di setiap akhir semester. Sedangkan untuk penilaian formatif, guru menggunakan berbagai variasi seperti presentasi, tes tertulis, dan portofolio. Nah, penilaian formatif ini digunakan untuk memonitor perkembangan siswa, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan siswa, menyediakan umpan balik yang bermanfaat, serta memperbaiki proses belajar mengajar. Bisa di next. Selanjutnya ada ujian akhir di Singapura. Seperti yang tadi telah disinggung, pada jenjang sekolah dasar di tahun terakhir kelas 6, para siswa akan menjalani ujian nasional yang bernama PSLE atau Primary School Leaving Examination yang akan menentukan masa depan pendidikan mereka, di mana sekolah akan menempatkan siswa ke dalam tingkat ujian yang terpisah berdasarkan mata pelajaran yang mereka ambil di kelas 5 dan kelas 6. Kemudian nilai ujian yang mereka dapatkan akan menentukan di kelompok mana mereka akan mengikuti sekolah pada sekolah menengah pertama. Kelompok ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kelompok ekspres, kelompok normal akademik, dan kelompok normal teknikal. Di kelompok ekspres, di kelompok ekspres ini berlangsung selama 4 tahun, dan pada akhir tahun keempat akan mengikuti ujian nasional, yaitu ujian GCE O-Level atau level ordinary. Dan untuk jika mereka di kelompok normal akademik, itu mereka berlangsung selama 5 tahun. Sebelum mereka masuk ke kelas 5, di tahun keempat, itu mereka harus mengerjakan ujian nasional N-level atau level normal. Dan setelah mereka melewati kelas 5, akan ada ujian nasional lagi yang namanya GCE O-Level atau level ordinary. Sedangkan kelompok normal teknikal itu bisa disamakan dengan SMK. Jadi setelah mereka lulus sekolah menengah, mereka bisa melanjutkan ke Institute of Technical Education selama 2 tahun, atau sekolah lanjutan untuk mereka yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga ke politeknik untuk mendapatkan diploma dan bisa langsung kerja. Nah,
Untuk mereka yang ingin melanjutkan studi ke universitas lokal di Singapura seperti Nanyang Technological University atau NTU, National University of Singapore (NUS), dan Singapore Management University atau SMU, mereka itu harus melanjutkan ke program pendidikan pra-universitas yang berlangsung selama 2 tahun agar bisa menempuh ujian akhir GCE A-level atau level advance. Di next. Selanjutnya, ujian akhir di Indonesia. Untuk ujian akhir di Indonesia pada jenjang sekolah dasar dan menengah, itu telah ditiadakan karena Permendikbud nomor 43 tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan ujian sekolah di berbagai jenjang pendidikan itu telah dicabut. Ini syarat lulus sekolah dapat diraih sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, sikap dan perilaku, maupun prestasi yang diperoleh seperti penghargaan, hasil lomba, dan lainnya. Yang kedua, menuntaskan penugasan yang diberikan tiap sekolah. Yang ketiga, menyelesaikan tes secara luring atau daring, atau dalam bentuk kegiatan lain yang diselenggarakan oleh lembaga satuan pendidikan. Dan bagi jenjang pendidikan SMK, nilai juga bisa berasal dari uji kompetensi kalian yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Bisa di next. Selanjutnya, ada perbandingan kualifikasi guru di Indonesia dan di Singapura. Guru di Singapura merupakan profesi yang dihormati dan dihargai. Citra ini dibangun oleh pemerintah melalui proses rekrutmen yang ketat dan pemberian gaji, tunjangan, dan bonus yang sangat besar bagi guru. Nah, ada beberapa jalur penerimaan guru di Singapura. Yang pertama, guru harus mengikuti pelatihan dari Lembaga Pendidikan Nasional, yaitu NIE atau The National Institute of Education. NIE sendiri merupakan institut yang menyiapkan pendidikan guru maupun praktisi di bidang pendidikan dan merupakan sebuah institut di bawah naungan NTU. Nah, calon guru selama melakukan pelatihan tetap ini itu akan digaji oleh pemerintah. Dan setelah melakukan pelatihan, guru juga melakukan kontrak kerja selama 3 tahun. Untuk pendidikan calon guru, ada 3 jenis pendidikan yang disediakan, yaitu yang pertama diploma selama 2 tahun. Pendidikan ini merupakan jenis pendidikan untuk calon guru sekolah dasar maupun sekolah menengah. Lama pendidikannya bervariasi antara 8 bulan hingga 2 tahun tergantung pada program yang dipilih. Yang kedua, program sarjana di NIE itu terbagi menjadi 2, yaitu Bachelor of Arts Education atau BAED dan Bachelor of Science Education atau BSCED. Program ini menyiapkan calon guru untuk mengajar baik di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Program ini berdurasi selama 4 tahun. Calon mahasiswa untuk program ini tuh minimal harus memiliki ijazah GCE A-level atau ijazah diploma dari Politeknik atau NIE. Dan yang ketiga ada jenjang PGDE, yaitu selama 18 bulan. Program PGDE atau Postgraduate Diploma in Education ini itu menyiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi guru di jenjang primary school, secondary school, dan junior college. Nah, calon mahasiswa untuk program ini itu harus memiliki ijazah jenjang sarjana baik dari NIE maupun universitas lain di Singapura. Pada umumnya, guru yang memiliki ijazah PGDE ini memiliki karir yang lebih baik daripada lulusan yang jenjang lainnya karena telah melewati proses pendidikan yang lebih panjang. Next. Oke, dan jalur penerimaan yang terakhir adalah penerimaan guru tanpa background pendidikan, yaitu dengan mengikuti alur sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pendaftaran online sesuai kualifikasi yang ditetapkan. Yang kedua, interview yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Akademisi NIE. Yang ketiga, ETP test yang dilakukan oleh kandidat yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh NIE. Yang keempat, compulsory school stint atau pemagangan bagi peserta yang lulus interview, dan ETP test yang kemudian akan ditempatkan di sekolah untuk melihat kompetensi calon guru dalam mengajar di kelas. Dan yang kelima ada NIE enrollment, yaitu diikuti bagi kandidat yang memenuhi kriteria yang diwajibkan untuk mengikuti pelatihan di NIE sesuai dengan kualifikasi jalur ke profesional pelamar. Next. Oke, sedangkan di Indonesia secara umum, syarat-syarat menjadi guru di Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama,
Calon guru diharuskan minimal telah menempuh kualifikasi akademik D4 atau S1 program studi yang sesuai dengan bidang atau jenis mata pelajaran yang diminatnya, seperti yang telah ditetapkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Permenak Nomor 16 Tahun 2010. Kemudian untuk menjadi guru tingkat SD itu perlu menempuh jurusan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD di perguruan tinggi. Demikian halnya untuk menjadi guru mata pelajaran tertentu di tingkat SMP atau SMA, yaitu perlu menempuh pendidikan tinggi di jurusan yang lebih spesifik, seperti pendidikan kimia, pendidikan matematika, dan yang lain-lain. Yang kedua itu memiliki pengalaman magang atau mengajar menjadi guru. Yang ketiga, mengikuti sertifikasi guru atau program pendidikan profesi guru. Sertifikat pendidik itu akan diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penyelenggaraannya biasanya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan yang terakhir, guru di Indonesia harus mengikuti pendaftaran yang diselenggarakan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara untuk bisa mendapatkan status kepegawaian sebagai PNS, pegawai negeri sipil, atau PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Next. Baik, selanjutnya ada kurikulum kimia di Indonesia dan Singapura. Kurikulum kimia di Singapura. Departemen Pendidikan di Singapura dalam beberapa tahun terakhir memperkenalkan program khusus di sekolah-sekolah. Terdapat dua program yang telah meningkatkan pengajaran kimia di Singapura adalah program pendidikan berbakat dan Science Research Program atau program ilmu penelitian. Program pendidikan berbakat dimulai pada tahun 1984 dan tersedia di sekolah dasar dan menengah. Program ini dipilih untuk memelihara intelektual berbakat. Sementara itu, program penelitian ilmu yang dimulai pada tahun 1988 merupakan suatu program untuk memberikan bakat dan ilmu pengetahuan pada siswa. Kimia mulai diajarkan di sekolah pada tingkat primer atau tingkat dasar sebagai bagian dari kurikulum yang terintegrasi secara formal dimulai sejak kelas 3 hingga kelas 6 dengan rentang usia sekitar 8 hingga 12 tahun. Dengan materi yang diberikan yaitu ada bahan dasar, siswa diperkenalkan mengenai bahan dasar secara umum seperti udara, air, logam, kayu, kertas, plastik, dan kaca, serta ada juga sifat-sifat bahan dan kepadatan. Siswa diperkenalkan mengenai sifat-sifat bahan, kepadatan seperti sifat magnetik, konduktivitas termal, dan terkait dengan pengalaman sehari-hari. Yang ketiga ada perubahan sifat yaitu siswa didorong untuk bertanya, mengeksplorasi dan menemukan perubahan sifat pada bahan tertentu sebagai akibat dari interaksi dengan hal-hal lain dan energi terkait dengan pengalaman sehari-hari. Sementara itu pada tingkat sekunder atau sekolah menengah, sekunder tingkat 3 dan sekunder tingkat 4, rentang usia 14 hingga 16 tahun, kimia tersedia secara subjektif dan subjektif elektif. Subjek ini menawarkan dua konsentrasi yaitu subjek tunggal dan sebagai subjek kombinasi antara 1 dan 2 mata pelajaran lainnya. Untuk siswa yang berminat di bidang ilmu murni, maka mereka akan mempelajari kimia, fisika, dan biologi secara terpisah. Dalam kimia subjek tunggal elektif, topik yang dibahas mencakup spektrum yang luas dari konsep-konsep teoritis dan sejarah kimia. Hal ini merupakan pergeseran dari silabus sebelumnya yang menekankan konsep-konsep faktual dan abstrak yang melibatkan banyak pekerjaan memori dan kebanyakan dicapai tanpa pemahaman. Pada junior college atau pra-tingkat universitas, kimia tersedia di tingkat level A dan tingkat level AO, di mana tingkat level AO ini berarti perantara antara tingkat A dan tingkat O, dan juga sebagai komponen dari tingkat subjek ilmu fisika. Dalam silabus tingkat A, kimia terdiri dari bagian dasar utama yang mewakili 80% dari keseluruhan dan bagian dasar pilihan yang mewakili 10%. 8 pilihan yang tersedia di antara lain adalah bahan
biokimia, teknik kimia, kimia lingkungan, kimia makanan, kesetimbangan fase, spektroskopi, unsur transisi, dengan 3 materi utama yaitu kimia fisik, kimia organik, dan kimia anorganik. Selanjutnya, pada studi kimia di universitas, seperti Universitas Teknologi Nasional, Institut Nasional Pendidikan, Politeknik Lokal, pada tahun ajaran 1994-1995, Fakultas Ilmu telah memperkenalkan struktur program modular baru untuk menggantikan Bachelor of Science struktur. Ada sistem baru yang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dengan memungkinkan calon siswa untuk menyelesaikan gelar Bachelor of Science mereka dengan waktu yang sesuai dengan kemampuan akademis tanpa hukuman mengulang tahun studi. Di bawah sistem baru ini, modul yang ditawarkan secara semesteral tahun akademik dibagi menjadi 2 semester dengan istilah semester pendek dan semester khusus. Next. Kurikulum kimia di Indonesia dimulai dari sejak SMP. Pada jenjang SMP, peserta didik sudah dikenalkan dengan dasar-dasar materi kimia sebagai bekal untuk pembelajaran kimia di jenjang selanjutnya. Meskipun demikian, peserta didik tidak diberikan mata pelajaran kimia yang mendalam. Materi pembelajaran tentang kimia diintegrasikan bersama materi biologi dan fisika menjadi satu mata pelajaran, yaitu pelajaran IPA terpadu. Dengan materi yang diberikan, yaitu sifat-sifat materi, peserta didik diminta untuk memahami karakteristik zat, sifat-sifat materi berupa sifat kimia, dan sifat fisika zat. Mengenal sifat asam basa, serta mengenal manfaat zat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada perubahan materi. Peserta didik diminta untuk memahami, mengidentifikasi, dan membedakan perubahan fisika dan kimia yang terjadi, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada unsur senyawa dan campuran. Peserta didik akan mempelajari ilmu kimia tentang definisi dan penggolongan materi menjadi unsur, mengidentifikasi unsur logam dan non-logam, mengetahui perbedaan antara campuran homogen, heterogen, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada pemisahan campuran. Peserta didik akan mempelajari dan mempraktikkan berbagai metode pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia, sifat fisika, serta contoh metode pemisahan campurannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di tingkat selanjutnya, yaitu SMA, dimulai dari kelas 10, itu ada K3 Lab, atom, sifat unsur dan periodik, dan teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPA, ada sifat larutan, hukum dasar kimia. Lalu di kelas 11 ada hidrokarbon, asam basa, koloid, laju reaksi, teori tumbukan, order reaksi, dan tetapan laju reaksi, titrasi asam basa, sistem koloid. Kelas 12 yaitu koligatif larutan, reaksi redoks, senyawa karbon, benzen, dan turunannya, serta ada makromolekul. Bisa di next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura. Next. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Yang kelebihan yang pertama, transparansi sistem pendidikan. Artinya, wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas, serta dapat turut mengembangkan kecerdasan juga keterampilan murid. Yang kedua, biaya pendidikan yang terjangkau. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana anggaran pendapatan belanja dan negara APBN yang dialokasikan untuk pendidikan ialah sebanyak 20%. Jumlah tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi negeri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam realisasinya sendiri, pemerintah sudah menerapkan sistem pendidikan wajib belajar 12 tahun, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, penerimaan siswa lebih mudah. Adanya sistem zonasi yang sudah diberlakukan, pemerintah berharap setiap sekolah negeri kewajiban dan hak yang sama dan tidak ada lagi ketimpangan antara sekolah favorit dan sekolah biasa.
Kekurangan dari sistem pendidikan Indonesia, rendahnya pemerataan kesempatan belajar, disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyak lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini identik dengan ciri-ciri kemiskinan. Yang kedua, kualitas guru yang masih kurang. Kita tahu bahwa berbeda dengan pendidikan di Singapura, minimal pendidikan guru itu kalau di Singapura S2, sedangkan di Indonesia itu minimalnya S1 atau D4. Yang ketiga, aspek afektif seperti kecerdasan emosional masih belum mendapat perhatian yang memadai. Yang ketiga, fasilitas yang kurang menunjang untuk pendidikan. Untuk daerah sekolah-sekolah yang daerah di pelosok itu kurang mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dari pemerintah. Yang ketiga, kurikulum dan metode pembelajaran yang kurang tepat. Kurikulum di Indonesia itu masih bersifat teoritis. Pendidikan di Indonesia kebanyakan hanya mengandalkan teori saja. Mungkin dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga pelajar tidak sepenuhnya memahami materi pelajaran yang diberikan. Metode pembelajaran juga kurang tepat karena siswa tidak diajak untuk diskusi, tetapi hanya menjadi pendengar saja. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Singapura. Kelebihannya, sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa ibu. Bahasa ibu sendiri itu di Singapura ada bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil, itu kayak bahasa Thailand. Yang kedua, kurikulum yang lengkap, di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Yang ketiga, adanya fasilitas yang memadai. Contohnya, pada setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas, juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Fasilitas lainnya yaitu tersedianya transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Yang terakhir, yang membuat Singapura menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN adalah faktor pendidik. Proses penyaringan untuk menjadi guru sangat ketat dan calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan, sehingga semua calon guru tersebut pasti akan mendapatkan pekerjaan. Setelah terpilih, para calon guru diberi pelatihan sebelum bekerja, sehingga guru-guru sudah mendapatkan pembekalan sebelumnya. Selain itu, gaji yang diberikan untuk guru-guru di Singapura juga cukup besar. Hal itulah yang menyebabkan kehidupan guru-guru terjamin kesejahteraannya. Selanjutnya, kekurangan dari sistem pendidikan di Singapura yaitu kurang adanya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Tentang masalah sistem pendidikan di negara maju, memang sistemnya saat ini sudah berjalan dengan baik. Itu digambarkan dengan desentralisasi pendidikan yang itu masih belum mampu dilakukan oleh kebanyakan negara-negara berkembang. Masalah utama dengan sekolah-sekolah di negara maju adalah hubungan antara guru dan siswa. Ada konflik kepribadian dan nilai. Beberapa siswa, khususnya di kelas bawah, bolos sekolah atau menyebabkan masalah di kelas karena mereka tidak peduli atau tidak dapat mengendalikan diri mereka. Yang kedua itu biaya pendidikan relatif lebih mahal daripada di Indonesia. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT ini. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada kelompok kami melalui chat atau kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.